Selamat bertemu lagi. Salam damai sejahtera dan kesehatan untuk kita semua. Kali ini kita akan mempelajari tentang tata kelola data, arsitektur teknologi informasi yang mampu mendukung kinerja jangka panjang. Seperti kita ketahui, kita sudah sampai pada satu era yang berubah dengan cepat. Dengan demikian pun tidak bisa kita hindari bahwa perubahan teknologi informasi juga akan harus mengikuti. Ya, tidak bisa tidak. Padahal teknologi informasi sering diidentikan dengan biaya yang mahal. Maka kalau biaya mahal ini harus berganti dengan cepat, akan membuat pemborosan yang begitu tinggi. Oleh sebab itu pentingnya ada sebuah kerangka kerja jangka panjang yang bersifat fleksibel supaya bisa mengatasi perubahan-perubahan yang cepat ini dengan tanpa membuat biaya atau menciptakan biaya yang besar karena kita harus mengganti sistem dalam waktu singkat. Nah, kita akan pelajari apa itu tata kelola data, arsitektur teknologi informasi untuk kepentingan organisasi. Ya, baik. Cara efektif untuk berkembang dalam jangka panjang adalah tadi saya katakan meluncurkan satu model strategis bisnis yang baru atau merancang sesuatu yang baru untuk mengungguli pesaing. Itu cara praktis secara umum ya, bagaimana kita bisa berkembang dan bertahan. Arsitektur teknologi informasi atau sering disingkat dengan arsitektur perusahaan atau dalam bahasa Inggrisnya adalah enterprise arsitektur, bisa digunakan karena dengan perangkat ini akan memandu evolusi atau perubahan dan perluasan sistem informasi, teknologi digital, dan juga proses bisnis. Ya, jadi tidak dipungkiri bahwa perubahan bukan hanya terjadi dari sisi teknologi, tetapi juga dari proses bisnis itu sendiri. Kemudian tata kelola data atau tata kelola informasi adalah kontrol data perusahaan melalui kebijakan prosedur formal. Tujuan data kelola data adalah untuk menyediakan data yang berkualitas tinggi kepada karyawan dan mitra bisnis yang mereka percayai, yang dapat diakses sesuai dengan permintaan. Nah, mengapa muncul istilah tata kelola data atau tata kelola informasi? Karena memang data akan menjadi sebuah aset yang sangat berharga untuk perusahaan. Aset ini perlu dijaga, tetapi juga sebagian baik untuk di-sharekan kepada mitra bisnis maupun kepada mereka yang membutuhkan. Tentu dengan satu kehati-hatian supaya data tersebut tidak disalahgunakan. Nah, kalau di sini tadi disebutkan ada data yang berkualitas tinggi, lalu berarti ada data yang berkualitas rendah atau data yang buruk. Ya, apakah data yang berkualitas rendah atau data yang buruk itu? Ialah data yang tidak lengkap, data yang kadaluarsa, ya, sudah tidak zamannya, atau data yang cacat, ya, tidak utuh, data yang tidak benar, ya, artinya nilainya itu salah. Kemudian data yang duplikasi dan saling bertentangan, artinya duplikasi ada di banyak tempat tapi nilainya berbeda-beda. Berikutnya adalah data yang tidak mempunyai standar, baik itu satuannya, baik itu mungkin cara penulisannya, ya, dan data-data yang sudah tidak digunakan. Ya.
Data-data yang tidak digunakan itu adalah data-data yang berkualitas rendah atau data yang buruk. Nah, kita akan menghindari terciptanya data-data seperti ini. Maka perlu adanya sebuah tata kelola data atau tata kelola informasi. Ya, mengapa tata kelola data, tata kelola informasi? Karena informasi itu sendiri adalah hasil dari pengolahan data. Nah, di dalam skala yang lebih luas, untuk bisa menciptakan data yang baik atau informasi yang baik, maka diperlukan sebuah sistem untuk mengelola yang disebut dengan manajemen informasi. Ya, di sini didefinisikan manajemen informasi adalah penggunaan alat dan metode teknologi untuk mengumpulkan, memproses, mengkonsolidasikan, menyimpan, dan mengamankan data dari sumber yang sering terfragmentasi dan tidak konsisten. Sering terfragmentasi itu artinya terpisah-pisah datanya. Ya. Ada di atau berasal dari beberapa tempat dan terkadang tidak konsisten atau nilainya tidak sama. Contohnya misalkan adalah di dalam keseharian kita mempunyai KTP sebenarnya ya, tetapi pada waktu kita mengurus satu kegiatan yang lain, misalkan kita akan menjadi member sebuah toko, maka toko tersebut meminta kita menuliskan data kita. Nah, dia tidak mencomot data dari dinas kependudukan, tetapi mencatat lagi. Nah, ada potensi yang salah dari situ. Kemudian kita daftar di rumah sakit misalkan, diminta untuk mendaftarkan nama lagi, ya, dan bisa berpotensi salah. Nah, kalau semuanya itu diambil dari sumber yang sama, pasti tidak akan ada perbedaan. Ya, nah, jadi pencatatan atau pengambilan data dari banyak tempat itulah yang dikatakan menjadi data yang terfragmentasi, yang berpotensi untuk terjadinya ketidakkonsistenan. Dan ini kembali lagi ke halaman sebelumnya, yaitu termasuk data yang buruk atau kualitasnya rendah. Nah, di dalam manajemen informasi ini, maka kita akan memerlukan sebuah rancang bangun ya. Kalau di dalam sebuah pembangunan infrastruktur atau gedung itu biasanya ada cetak biru, blueprint ya. Cetak biru ini akan digunakan untuk membangun gedung atau membangun satu area ya, tetapi tidak selesai saat itu ya. Jadi di dalam cetak biru ini sudah terjadi pengembangan. Di dalam cetak biru ini juga sudah ada prioritas mana yang akan dibangun terlebih dahulu, dan kemudian kalau nanti sudah selesai akan dikembangkan ke arah mana ya, dan bagaimana nanti hubungannya dengan bangunan-bangunan yang sudah ada lebih dahulu, sehingga pada waktu nanti ya, setelah semuanya terbangun, terciptalah satu kesatuan yang harmonis ya. Nah, ini sudah dirancang terlebih dahulu, sudah ada gambarannya. Di dalam kita mengelola sistem informasi, maka sebaiknya juga ada hal seperti itu ya, cetak biru itu, sehingga memang kita saat ini hanya bisa membangun sebagian, betul. Tetapi nanti kalau kita akan membangun lagi, maka sudah ditentukan apa yang harus dibangun dan bagaimana membangunnya. Sehingga kalau nanti keseluruhan cetak biru ini sudah selesai dikerjakan, maka terciptalah satu lingkungan atau kondisi baru yang sudah direncanakan sebelumnya. Tanpa adanya cetak biru, maka akan dimungkinkan terjadinya sebuah tumpang tindih. Nah, cetak biru ini di dalam ranah sistem informasi sering disebut sebagai enterprise arsitektur. Nah, kalau kita mengelola satu organisasi atau organisasi baik itu bisnis yang berpotensi atau fokus kepada kapital maupun yang tidak. Nah, biasanya informasi bisnis ini biasanya tersebar dan tersimpan di dalam berbagai tempat, ya toh.
Jadi misalkan kalau kita bicara tentang data mahasiswa ya, data mahasiswa itu ada di berbagai tempat. Ada di bagian keuangan, ada di bagian akademik, mungkin ada di bagian kemahasiswaan ya. Mungkin juga ada di bagian umum ya, untuk melayani misalkan seperti beasiswa, atau mungkin juga nanti akan ada peminjaman barang ya, seperti yang lalu-lalu barangkali. Nah, data ini tersimpan di banyak tempat dan digunakan. Nah, ini ya, penggunaan data yang seperti inilah yang memungkinkan terjadinya fragmentasi tadi. Ya, data kemudian di-create baru, kemudian penulisannya mungkin juga tidak seragam, ya. Kemudian terjadilah sebuah ketidakkonsistenan itu. Ya. Oleh sebab itu di dalam manajemen informasi maka juga diperlukan adanya satu mekanisme untuk bisa men-share data tadi ya, membagikan data kepada pihak-pihak yang diperlukan. Ya. Sehingga data tersebut sebenarnya berasal dari tempat yang sama. Nah, kalau berasal dari satu tempat yang sama, maka ketidakkonsistenan itu diharapkan tidak terjadi. Ya. Fragmentasi atau penyebaran data itu di masa lalu sering dikenal dengan istilah data silo. Ya. Data silo itu ya seperti ini. Data tersekat di dalam tempatnya masing-masing dan tidak terkoneksi, ya, karena mereka tidak saling mau tahu gitu kan, tidak mau kerjasama, tidak mau membagi data. Maka setiap bagian kemudian meng-create data itu sendiri. Data ini tidak terjaring satu dengan yang lain, sehingga bahkan akhirnya juga tidak bisa dihubung-hubungkan antara satu bagian dengan data di bagian yang lain. Ini yang disebut dengan data silo atau silo informasi. Sehingga kebenaran data atau informasi itu hanya berlaku secara lokal ya, di dalam sebuah perusahaan. Ya, ini saya cerita di dalam sebuah perusahaan. Ya, jadi data tentang pembayaran mahasiswa X ya hanya berlaku di bagian keuangan. Data mahasiswa yang berhubungan dengan akademik ya hanya berlaku di bagian akademik. Dan kemungkinan kalau disinkronkan enggak terjadi. Nah, ini hal yang tidak diinginkan. Ya. Era saat ini bukanlah era untuk membuat segalanya sendiri atau tertutup, tetapi justru harus terbentuk sebuah jaringan. Nah, keburukan atau kualitas data itu bisa terjadi buruk karena ada data yang hilang atau terlewati. Nah, kita kembali lagi ke data silos ya. Karena data ini tercreate di masing-masing tempat ya, maka kalau kita ada kerjasama atau ada kebutuhan barangkali kita akan membutuhkan data dari bagian lain, maka ada kemungkinan data tersebut tercecer ya, sehingga akhirnya data tidak utuh ya. Kemudian bisa juga data tersebut salah karena rancangan antarmuka yang buruk ya. Model entry datanya ya, halaman entry datanya tidak baik sehingga memungkinkan orang untuk melakukan kesalahan. Nah, itu juga akan menghasilkan data yang nanti tidak lengkap. Lalu format data yang tidak standar ya. Jadi saudara bisa bayangkan misalkan dalam satu kasus kecil saja menuliskan tanggal itu formatnya gimana? Mau format nasional, kalau format nasional kita adalah tanggal, bulan, tahun. Tapi ada juga yang menuliskan bulan, tanggal, tahun. Ada pula yang menuliskan tahun, bulan, tanggal. Nah, jadi formatnya itu seperti apa sebenarnya untuk menuliskan tanggal? Nah, ini juga akan menjadikan data itu menjadi buruk. Ya. Lalu juga mungkin hal yang lebih kecil lagi, misalkan adalah menuliskan desimal ya. Menuliskan desimal itu mau pakai titik atau pakai koma. Nah, ini akan membuat interpretasi yang berbeda nanti buat mesin. Itu yang dikatakan sebagai format data yang terstandar ya. Demikian pula di dalam penulisan nama, penulisan alamat itu perlu standar semua ya, perlu standar. Menuliskan nama, wah, nama gimana nih?
pakai gelar atau tidak. Nah, gelarnya mau tulis di depan atau di belakang. Nah, kalau gelarnya ditulis di depan, berarti tidak akan mencerminkan nama yang sebenarnya, ya. Nah, kalau ditulis di belakang akan mencerminkan data yang sebenarnya. Tapi juga mungkin ada data yang eh, nama depannya semuanya sama karena mungkin dari sistem penamaan di mana nama depan semua sama. Nah, itu juga akan berbeda lagi, ya. Nah, maka ini perlu satu standar penulisan alamat misalkan. Nah, misalkan alamat jalan, ya. Jalan itu mau ditulis seperti apa? Lengkap JALAN atau hanya singkatan JL. Nah, ini penting. Karena kalau nanti kita urutkan, ya, mesin itu tidak tahu bahwa itu satu hal yang sama, ya. JL huruf besar semua dan JL besar kecil itu oleh mesin sudah dianggap berbeda. Sehingga kalau diurutkan itu sudah posisinya akan berbeda. Padahal itu mungkin menunjukkan area yang sebenarnya sama. Nah, ini akibat dari format data yang tidak terstandar, ya. Lalu ada lagi satu kasus bahwa data ini berkualitas buruk karena memang tidak dapat menjangkau target yang bergerak, ya, data yang selalu berubah. Nah, ini sering sulit dicatat, ya, data yang selalu bergerak. Nah, padahal era yang sekarang ini kita akan berhadapan dengan itu semua, ya. Ke depan maka pencatatan tentang perubahan gerak menjadi satu hal yang seharusnya akan terjadi terus-menerus. Nah, inilah tantangan untuk masa depan kita. Nah, lalu apa yang menjadi keinginan untuk kita bisa melakukan kolaborasi dan pertukaran data, ya, supaya tidak terjadi data silos tadi. Yaitu yang pertama adalah ruang kerja yang bersifat mobile, ya. Ya, seperti saat ini kita sudah dipaksa untuk masuk ke dalam area itu. Kita bisa bekerja dimanapun juga, ya, untuk siapapun juga, ya. Kemudian juga semakin banyaknya, ya, konsumerisasi mobilitas, ya, penggunaan cloud supaya kita bisa mengakses data secara mudah dari berbagai tempat, ya. Lalu juga prinsip dari banyak, gitu ya. Jadi sekarang ini orang semakin senang untuk terhubung dengan banyak, ya, banyak orang, banyak waktu, ya, banyak tempat dan ya banyak-banyak yang lain, ya. Itu tiga faktor yang mendorong kolaborasi dan pertukaran data. Sehingga karena ini sudah terjadi, maka itulah yang akan membuat kita mau untuk saling bertukar data. Nah, manajemen informasi yang baik akan memberikan manfaat, yaitu meningkatkan kualitas dari keputusan. Karena data yang dikumpulkan adalah data yang berkualitas baik, maka kalau akan diubah menjadi satu informasi juga akan menghasilkan informasi yang baik. Nah, kalau informasi ini akan dipakai sebagai sarana atau dasar untuk membuat keputusan, maka tentu akan menghasilkan keputusan yang baik pula, ya. Yang kedua, manfaat dari manajemen informasi adalah meningkatkan akurasi dan keandalan prediksi manajemen. Ya, tadi saya singgung, kalau informasi ini baik, kalau data itu baik, kita akan melakukan sebuah prediksi begitu. Nah, karena berasal dari data yang baik, maka prediksinya juga kemungkinan besar adalah menghasilkan sesuatu yang lebih akurat. Nah, lalu juga manajemen informasi ini akan mengurangi risiko ketidakpatuhan, ya. Kita dengan begitu dengan sistem yang terikat satu dengan yang lain, maka user diharapkan juga akan mengikuti alur dari proses bisnis tersebut karena data yang harus juga terdistribusi secara urut, ya. Sehingga akhirnya ya mau tidak mau akan membuat orang itu patuh, gitu ya. Mungkin seperti saudara
sudah melakukan transaksi belanja secara online, atau saudara melakukan transaksi transportasi secara online, ya, mau tidak mau kita harus ikutin aturan di dalam proses tersebut, ya, sehingga kita tidak bisa tidak, kalau ingin menggunakan sarana itu ya harus ikuti proses bisnisnya, ya, maka harus patuh, ya, mau tidak mau harus patuh. Contoh misalkan kita mau pakai tukang ojek harganya sudah pasti yang menggunakan aplikasi, ya tidak bisa kita tawar menawar, ya toh. Kita juga tidak bisa mampir-mampir kalau naik ojek itu, ya transaksi awalnya mau kemana, yaitu ya harus sampai di tujuan. Kalau tidak sampai di tujuan akan cacat nanti datanya, ya. Nah, itu yang dikatakan sebagai mengurangi risiko. Nah, berikutnya adalah mengurangi waktu dan biaya integrasi informasi, ya. Karena data sudah bisa diambil, dipertukarkan dari sumbernya, maka kita tidak perlu lagi kesulitan untuk melakukan integrasi, ya. Oke, itu manfaat dari manajemen informasi. Nah, tadi saya sudah mengatakan juga mengenalkan tentang arsitektur perusahaan atau enterprise arsitektur. Enterprise arsitektur adalah sistem dan proses teknologi informasi yang terukur. Sebuah enterprise arsitektur adalah satu proses yang berkelanjutan untuk menciptakan, memelihara, dan memanfaatkan teknologi informasi. Enterprise arsitektur ini akan membantu memecahkan dua tantangan kritis, yaitu kemana arah organisasi dan bagaimana menuju ke yang telah ditetapkan tersebut. Ya, jadi seperti blueprint tadi, ya. Keberhasilan dari enterprise arsitektur dan tata kelola data akan diukur dari segi biasanya sih finansial, yaitu yang paling mudah, ya. Dari segi finansial, profitabilitas atau keuntungan, dan laba atas investasi, ya. Tapi bisa juga keberhasilan dari enterprise arsitektur ini dihitung dari hal-hal yang non finansial, karena memang akan ada keuntungan teknologi yang sifatnya adalah tidak tampak, ya, tidak tampak, tetapi ada, ya. Misalkan adalah peningkatan kepuasan pelanggan. Nah, itu kita sebenarnya puasnya itu tidak kelihatan, tetapi secara ukuran bisa, yaitu apa? Bahwa pelanggan itu akan melakukan transaksi ulang lagi, menambah penjualan. Nah, itu berarti boleh dikatakan kepuasan pelanggannya itu ada, ya, karena pelanggan kembali lagi untuk bertransaksi dengan kita. Juga kecepatan ke pasar yang lebih cepat, ya. Jadi kita bisa berbisnis dengan baik apabila kita itu diterima oleh pasar, ya. Nah, proses penerimaan inilah kepada konsumen itu yang penting. Kemampuan sistem informasi adalah mengenalkan bisnis kita secara personal. Nah, dari situ maka diharapkan dengan adanya tata kelola yang baik, maka kita akan lebih cepat masuk atau diterima oleh pasar. Nah, demikian pula juga secara internal, ya. Karena sistemnya tertata dengan baik, maka karyawan itu bekerjanya menjadi lebih mudah, ya. Sehingga diharapkan turnover atau keluar masuknya karyawan itu rendah. Nah, itu juga bisa menjadi satu ciri. Kalau satu perusahaan atau kantor itu banyak yang keluar masuk, nah, itu indikasi bahwa orang tidak nyaman di tempat itu, ya. Oke. Nah, enterprise arsitektur itu fokus kepada strategi, ya. Yang pertama adalah kompleksitas kepada sistem informasi itu sendiri, ya. Jadi teknologi semakin berkembang, ya, kita juga harus mengikuti. Semakin banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus diotomatisasi, ya, semakin luas jangkauan dari kerjasama itu, maka terciptalah suatu sistem teknologi informasi yang semakin kompleks. Nah,
Enterprise arsitektur harus fokus kepada kompleksitas tersebut. Yang kedua, proses bisnis itu sebenarnya bisa diubah, ya, bisa diubah. Tetapi secara tradisional memang terkadang sulit. Ya. Nah, inilah yang akan mengakibatkan bahwa perkembangan teknologi lalu menjadi tidak selaras dengan kebutuhan proses bisnis itu. Maka diperlukan suatu keselarasan, ya, diperlukan satu keselarasan. Ini loh ada teknologi begini. Bagaimana kalau proses bisnisnya itu diubah, ya? Atau sebaliknya, saya ingin proses bisnisnya diubah. Perlu teknologi yang seperti apa, ya, bolak-balik. Nah, kalau kita bisa meningkatkan hal itu, maka inilah sinergi yang diperlukan, ya. Sehingga enterprise arsitektur itu berusaha untuk menyelaraskan antara perkembangan teknologi dan proses bisnis. Ya. Oke, manfaat dari bisnis dan teknologi dari enterprise arsitektur, ya. Tentu dengan adanya enterprise arsitektur ini akan memangkas biaya teknologi. Karena mengapa? Karena tumpang tindih itu tidak ada. Dan kita mengadakan teknologi ini sesuai dengan rencana yang sudah kita buat sebelumnya, ya. Jadi diharapkan tidak terjadi bongkar pasang, ya. Yang kedua adalah meningkatkan daya saing, fleksibilitas, dan ekonomi dari TI organisasi, ya, jelas sekali. Kemudian enterprise arsitektur juga nanti akan membantu menyelaraskan kemampuan TI dengan strategi bisnis, ya. Jadi seperti yang saya katakan di awal tadi, kita harus fokus kepada keselarasan bisnis itu. Mengapa? Karena teknologi punya tren sendiri, proses bisnis juga punya tren sendiri, ya. Sehingga kalau dua-duanya itu dipadukan, bukan tidak mungkin akan memunculkan satu proses bisnis yang baru yang lebih baik. Ya. Berikutnya adalah manfaatnya mengurangi risiko saat membeli atau membangun sistem aplikasi perusahaan. Nah, pengadaan satu aplikasi tidak harus dibuat sendiri, ya. Bisa juga membeli kalau kita memang butuh kecepatan. Nah, dengan adanya enterprise arsitektur yang sudah kita miliki, maka kita tahu pasti aplikasi seperti apa yang harus kita bangun atau yang harus kita beli sendiri. Ya, itu adalah manfaat TI dan enterprise arsitektur. Oke. Nah, komponen dari enterprise arsitektur biasanya ada 4. Ya. Yang pertama, paling atas adalah memang proses bisnis, ya, karena teknologi itu memang diciptakan untuk mendukung proses bisnis itu. Yang kedua adalah terciptanya kumpulan data, ya, yang bisa diorganizing, yang bisa aman, yang bisa kemudian didistribusikan dan diolah untuk kepentingan organisasi. Nah, jadi dalam proses bisnis itu biasanya akan menghasilkan data. Nah, data diharapkan bisa menjadi sesuatu yang bisa bernilai di kemudian hari. Nah, untuk bisa memunculkan data, maka diperlukan perangkat lunak atau aplikasi, ya. Nah, tentu aplikasi harus dirancang dengan antarmuka yang baik supaya data yang terkumpulkan adalah data yang juga berkualitas baik. Nah, kemudian untuk menjalankan aplikasi itu ternyata juga dibutuhkan teknologi, ya. Jadi kita akan memilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dari aplikasi yang ada. Itulah komponen-komponen dari enterprise arsitektur, yaitu proses bisnis, data, aplikasi, dan teknologi. Oke. Nah, kalau kita bicara kemudian ke sistem informasi, maka sistem informasi ini bertugas untuk mengubah data menjadi informasi, informasi menjadi pengetahuan, pengetahuan menjadi satu kebijakan, ya. Nah, kebijakan inilah yang kemudian digunakan untuk membuat pengembangan perusahaan, membuat satu keputusan menjadi perusahaan yang lebih maju. Nah, sedangkan pengetahuan itu terbentuk dari hubungan antara informasi-informasi yang didapatkan seseorang, kemampuan seseorang untuk
menangkap informasi tersebut dan kemudian mengkalkulasikan atau mungkin menghubung-hubungkan. Ya. Nah, informasi adalah sesuatu yang terstruktur hasil dari pengolahan data. Ya. Data itu adalah fakta, ya tentunya data adalah fakta. Nah, inilah fungsi dari sistem informasi itu, yaitu merubah data menjadi informasi, informasi menjadi knowledge, dan knowledge akan membentuk sebuah kebijakan, ya, di dalam pimpinan tentunya. Nah, ini adalah gambarannya lain dari perbedaan antara data, informasi, dan knowledge, ya. Jadi kalau data itu hanya fakta, misalkan angka-angka, ya. Tetapi begitu angka-angka ini disusun dalam satu urutan tertentu, maka kita bisa melihat satu pola dari data tersebut yang kemudian kita kenal dengan informasi, ya. Jadi data yang lebih bermakna. Nah, dari informasi-informasi ini lalu memunculkan satu pengetahuan, ya. Memunculkan satu pengetahuan dari orang yang melihat. Maka pengetahuan itulah yang nanti akan menjadi sebagai dasar untuk menciptakan sebuah kebijakan, ya. Oke. Nah, data itu tercipta dari proses input, proses, dan outputnya, seperti pada gambar ini, ya. Jadi input adalah proses pengumpulan data atau menangkap data, bisa dengan scan, ya, bisa dengan snap, bisa dengan, ya sekarang sudah model banyak lah. Lalu data ini nanti akan diproses, ya. Diproses, dihitung, ya, kemudian dimanipulasi, ya, diolah, lalu menjadi sebuah keluaran, ya. Luaran ini bisa bersifat hard copy, cetakan, bisa juga bersifat soft copy atau digital, atau mungkin hanya ditumpuk saja, arsip, itu juga bisa. Nah, kemudian luaran ini yang nantinya akan kita komunikasikan dengan partner bisnis kita. Nah, tentunya ini yang saya katakan tadi, butuh satu kehati-hatian supaya data yang di-share-kan ini tidak akan digunakan untuk hal-hal yang justru tidak produktif. Nah, kita bicara proses. Saat kita melakukan proses itu atau mulai dari input, ya, ke komunikasi, itu kita akan dipengaruhi oleh manusia yang pertama. Jadi bagaimana juga manusia yang punya peran untuk bisa mendapatkan data yang baik. Manusia itu bisa user, pengguna, bisa klien kita, bisa konsumen, bisa operator, bisa teknisi, ya. Bisa juga karena pemerintah, bisa juga perusahaan itu sendiri, ya. Itu semuanya menentukan. Kemudian juga kalau kita bicara nanti sudah bicara output, maka output ini harus kita simpan, ya, di dalam satu media penyimpanan, apapun itu medianya, ya, sebelum juga kita sharingkan atau kita bagikan. Nah, ini adalah satu gambaran bagaimanakah sebuah data itu terbentuk dan kemudian digunakan untuk mengambil keputusan, ya. Data itu terbentuk dari hasil satu transaksi. Data kemudian disimpan di dalam database, ya. Kemudian suatu ketika maka data tersebut akan dipakai sebagai dasar untuk membuat laporan. Bisa juga suatu ketika dipakai untuk membantu membuat atau membantu untuk membuat keputusan, ya. Nah, tidak jarang data ini juga kemudian akan ditempatkan di tempat yang lain untuk kepentingan analisis data, ya. Jadi data yang terpisah hanya khusus untuk melakukan analisis data. Nah, kalau kita bicara tentang transaksi tadi, ya, maka transaksi ada dua memang, transaksi internal dan transaksi eksternal. Transaksi internal adalah transaksi yang terjadi di dalam organisasi itu sendiri. Misalkan penggajian, ya, penggajian itu kan internal perusahaan, ya. Misalnya adalah perencanaan budget, ya, itu juga internal, ya. Pinjaman, ya,
kasbon ya. Itu juga transaksi yang bersifat internal. Sedangkan transaksi yang bersifat eksternal itu adalah satu transaksi yang dilakukan dengan pihak di luar perusahaan ya. Misalkan transaksi dengan konsumen, transaksi dengan supplier, transaksi dengan regulator. Nah, itu namanya adalah contoh-contoh transaksi yang disebut dengan transaksi eksternal. Ya, oke, ini gambarnya. Nah, kemudian proses. Cara memproses juga ada dua macam, yaitu proses batch dan proses real time. Proses batch adalah satu proses di mana semua data dikumpulkan lebih dahulu, ya, baru kemudian nanti diproses berbarengan. Ya, itu namanya batch processing. Tetapi ada juga yang disebut dengan real time processing, yaitu data yang ada tidak dikumpulkan tapi langsung diproses. Jadi setiap data yang masuk langsung diproses, setiap data yang masuk langsung diproses. Nah, ini adalah real time. Baik yang mana antara batch dan real time? Tidak ada perbedaannya. Ya, justru kita harus pinter-pinter. Pertanyaannya adalah mana proses yang harus di-batch-kan atau mana proses yang harus di real time. Misalnya beli tiket kereta. Bisakah transaksi ini ditunda? Dikumpulkan dulu baru nanti diproses bersamaan. Oh, enggak bisa. Ya. Orang membeli tiket selalu punya pertanyaan, saya dapat enggak? Ya. Maka pembelian tiket tentunya adalah proses yang harus di real time. Tetapi kalau hanya bersifat proses yang mungkin tidak berhubungan langsung dengan konsumen, ya, proses yang biasanya internal, misalkan backup data, nah itu ya bisa dilakukan secara bersama-sama, ya, karena tidak berhubungan dengan konsumen. Biasanya begitu mudahnya. Oke. Nah, untuk transaction process system ya, bagaimanakah bentuk transaksinya? Kalau tadi ini ada batch, ada real time, maka bentuk dari TPS ini bisa dua, yaitu di capture, ya, digambar. Tapi bisa juga lalu diproses, ya. Jadi dihitung, dilihat benar dan tidaknya data tersebut, cacat dan tidaknya data tersebut, itu bisa dilakukan. Ya. Oke, ini adalah suatu gambarannya, contoh dari hasil-hasil pengolahan data menjadi informasi dalam bentuk grafik yang lebih mudah dipahami. Nah, tadi saya juga mengatakan bahwa bahwa data-data ini nanti juga digunakan untuk membuat laporan. Nah, laporan itu sendiri ada 3 macam, yaitu laporan yang bersifat periodik, ya, harian, mingguan, bulanan, ya. Ada laporan yang bersifat exception, ya. Exception yaitu satu laporan yang muncul jika terjadi sesuatu hal yang aneh, ya. Jadi kalau tidak aneh maka laporan ini tidak dimunculkan, tapi kalau aneh baru dimunculkan. Ini ada apa kok terjadi hal seperti ini? Nah, ini namanya adalah laporan yang berbentuk exception. Yang ketiga adalah laporan yang bersifat ad hoc, ya, hanya sekali-kali diminta, ya, dibutuhkan, sekali dibutuhkan, kadang tidak pernah dibutuhkan lagi. Itu adalah laporan-laporan yang bersifat ad hoc. Apa ada yang seperti itu? Ada, ya, ada. Jadi ketika orang meminta satu data tertentu, karena saat itu dia sedang bermasalah, ya sudah, begitu dia dapat datanya, kemudian dia selesaikan masalah, udah tidak perlu lagi data tersebut. Ya. Oke. Nah, kemudian data tadi juga bisa dipakai untuk mendukung pembuatan keputusan. Nah, tentunya aplikasi yang bisa kita buat untuk mendukung pembuatan keputusan ini juga terlihat atau tergantung dari jenis permasalahannya atau jenis keputusannya. Ada satu keputusan yang disebut terstruktur karena muncul dari persoalan-persoalan yang memang terstruktur, ya. Nah, biasanya ini mudah, ya. Jika makanya mudah, itu yang terstruktur. Sedangkan apa sih yang terstruktur? Contohnya ya itu mahasiswa, tagihan mahasiswa, ya. Kalau mahasiswa tidak bisa bayar, maka otomatis tidak bisa meet. Nah, itu namanya terstruktur, ya.
Nah, kalau sudah membayar, baru nanti nilai MIT diperkenankan. Ya. Oke, lalu keputusan yang tidak terstruktur, unstructured. Ya. Nah, ini keputusan yang meskipun terjadi berulang-ulang, tetapi konsepnya berbeda. Ya. Ini susah kalau mau dikomputerkan, kalau mau disistemkan susah unstruktur ini. Ya, karena bisa sangat berbeda hasilnya. Nah, yang bisa kita buatkan sistem dengan kecerdasan buatan adalah persoalan-persoalan yang semi terstruktur, ya, dan nanti juga akan membuat keputusan yang semi terstruktur juga. Oke, ada beberapa teknik untuk mengelola DSS, ya. Ada yang menggunakan teknik sensitivitas analisis, what if, dan bullshit. Nanti akan dibahas di dalam pertemuan atau di dalam kuliah tersendiri setahu saya ini. Oke, nah karena pentingnya data, maka memunculkan satu ide untuk membuat tempat penyimpanan data yang sungguh aman, yang dikenal sebagai data center. Nah, ini bagus karena memang yang paling bernilai dari satu perusahaan ini adalah data. Nah, data center ada berbagai macam, ya, yaitu penyelenggaranya sudah ada. Ya, ini adalah beberapa penyelenggara dari data center. Ya. Nah, komponen dari data center biasanya ada virtualisasi, ada komputasi awan kalau sekarang, ya, era sekarang, ada jaringan, ada keamanan, ada sistem pengiriman, dan perangkat lunak sebagai layanannya. Ya, itu adalah kalau kita ingin menciptakan pusat data atau data center. Nah, ini yang tadi saya katakan contoh-contoh dari data center yang sudah ada. Ya. Oke, ada berbagai macam jenis data center. Ya, ada data center internal, ya, kita kelola sendiri. Ada data center yang infrastrukturnya dimiliki oleh DC provider, ya. Kita menyewa, kita tempatkan server di sana, mereka yang mengelola keamanannya, itu namanya colocation. Ada pula dedicated hosting, yaitu infrastruktur yang dimiliki oleh data center provider. Pengguna bukan meletakkan datanya saja, tapi menyewa satu atau lebih rak khusus untuk menempatkan servernya. Jadi servernya yang kita tempatkan di tempat tersebut, bukan datanya. Itu yang disebut dengan dedicated hosting data center. Ada lagi adalah managed service data center yang menyediakan infrastruktur hingga sumber daya manusia untuk mengelola penggunaan menyewa seluruh rak atau tahu beres, ya. Jadi hampir sama dengan dedicated, tetapi ini nanti bisa ditangani oleh orang dari perusahaan yang menyimpan, ya, menitipkan data. Oke. Ini adalah perangkat-perangkat dari data center, ada router, ada server, ada cabling, ada sistem keamanan, dan biasanya ada rak-rak untuk menempatkan server-server tersebut. Nah, infrastruktur teknologi informasi perusahaan dapat terdiri dari pusat data lokal dan komputasi cloud di luar lokasi, itu boleh, ya. Jadi infrastruktur kita itu memang membolehkan kalau kita akan menggunakan dua penyimpanan yang berbeda atau dua transaksi yang berbeda, yaitu melalui cloud maupun melalui data yang terpusat. Itu boleh. Ini gambarannya. Ya. Oke, kalau sampai ke cloud, maka apa sih cloud computing itu? Adalah layanan infrastruktur teknologi informasi yang dapat diakses via internet. Ya. Mulai populer tahun 2006 oleh Amazon Web Service, ya, dan Microsoft Azure, ya. Cloud computing menggunakan data center sebagai tempat penyimpanannya, ya. Maka penyelenggara data center ini tentunya akan bertanggung jawab terhadap kerusakan maupun kehilangan data yang disimpan di tempatnya, ya. Oke, cloud computing ada 3 macam, ya, kalau kita masuk komputasi awan, yaitu publik, private, dan hybrid, ya. Nah, publik ini penggunanya umum, kalau private ini biasanya adalah organisasi. Kalau hybrid ya dipakai dua-duanya,
ya. Itu contoh pengklasan dari cloud computing. Nah, di samping cloud computing kita juga bisa menciptakan mesin virtual. Mesin virtual ini nanti akan kita pakai untuk memproses dalam prosesnya, tetapi tidak menggunakan resource yang cukup banyak. Ini sekarang biasa digunakan kalau orang membuat pemrograman misalkan, ya. Institusi software itu biasanya menggunakan teknik virtualisasi ini. Untuk mencoba meran programnya, ya, dia tidak punya komputer lain, ya sudah pakai mesin virtual ini. Oke. Nah, istilah baru yang muncul adalah virtualisasi. Ya. Oke, virtualisasi apa? Virtualisasi teknik menjalankan simulasi perangkat tadi. Ya, jadi kita itu bisa menciptakan komputer di dalam komputer. Ya. Itu yang namanya yang tercipta itu nanti adalah komputer virtual, ya. Ada softwarenya, salah satunya VMware, ya. Silahkan kalau nanti akan mencoba. Nah, ini akan membuat gambarannya berbeda dengan server-server yang ada. Kalau server tradisional ini ada perangkat keras, kemudian ada operating system, baru mengakses aplikasi. Tapi kalau virtualisasi komputer, maka komputer ini akan terhubung dengan virtualisasi dulu. Baru virtualisasi itu nanti menggunakan sistem operasi apa, karena di dalam setiap mesin virtualisasi bisa kita menggunakan bahasa yang saling berbeda, ya. Itu perbedaannya di situ, ya, saudara bisa pahami sendiri. Oke, ini adalah software-software untuk membuat virtualisasi tadi, ya. Ada VMware, Parallel, Oracle, Microsoft, KVM, Microsoft Citrix, ya. Oke. Nah, virtualisasi ada bermacam-macam, yaitu full virtualization, memungkinkan kita menjalankan virtualisasi secara penuh, ya. Kemudian bare metal virtualization, pada jenis ini aplikasi virtual langsung diinstal pada hardware, ya, bukan di operating system, ya, tapi pada hardwarenya. Lalu operating system level virtualisasi ini umumnya disebut sebagai operating system container, ya. Virtualisasi menggunakan kernel operating system pada komputer utama, ya, nebeng. Kemudian application level, ya, disebut juga sebagai APPS container, ya. Virtualisasi ini adalah virtualisasi yang digunakan untuk menjalankan aplikasi sekaligus library, konfigurasi dan komponen yang dibutuhkan dari sebuah sistem operasi. Apa manfaat virtualisasi? Menjalankan beragam sistem operasi yang berbeda secara simultan, ya, karena begitu kita ciptakan mesin virtual, kita bisa isi apapun sistem operasinya. Yang kedua, instalasi aplikasi menjadi lebih mudah, ya. Yang ketiga adalah cocok untuk kebutuhan tester dan data recovery, ya. Kemudian berikutnya adalah menghemat biaya perangkat kelas, ya, karena tidak perlu beli komputer lagi. Ya, itu teman-teman yang saya bisa sampaikan untuk membahas tentang tata kelola data, enterprise arsitektur, dan sampai dengan virtualisasi, ya, sampai dengan virtualisasi. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih atas perhatiannya.